lurah saya berdiri supaya lebih hidup situasinya. Karena ini kita sudah masuk tahap untuk kita sama-sama saling mendengarkan beberapa unek-unek permasalahan yang ada di lingkungan kita masing-masing. Yang lebih tahu tentunya bapak-bapak kepala lingkungan yang memang berhubungan langsung dengan warga masyarakatnya, sehingga pada kesempatan saat ini saya akan melemparkan untuk bagaimana bapak-bapak yang dari kepala lingkungan kepala lingkungan RT atau RW bisa memberikan unek-unek permasalahan yang ada di wilayahnya. Ya, silakan kita mulai dari kepala lingkungan berapa? Silakan Pak. Ya, satu dulu. Yang mana satu Pak? Siapa tahu juga yang satu belum siap? Tidak apa-apa, langsung ke 4 ke 5 tidak apa-apa. Silakan. Siapa dulu? Ya. Oh ya. Silakan Pak. Kenapa saya jalan supaya langsung aja. Kebetulan yang satunya itu Bobe. Ya. Perkenalkan diri Pak ya. Kemudian pokok permasalahan apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihah, berasal dari lingkungan 4. Tetapi yang saya sampaikan ini kekeluhan, bukan pencurian, termasuk kejahatan juga. Ini Pak, perlu diperhatikan nih. Saya tekankan kepada Ibu Lurah. Ini kekeluhan masyarakat itu jalan tani sekarang Pak. Jalan tani masuk ke dalam itu banyak mobil besar yang masuk merusak jalan. Tidak ada pengertian. Nah, sekarang ini kalau kita lewat itu Pak, sudah hampir kita tak boleh balik. Sekarang sudah rusak. Ini tidak ada yang memberi arahan itu. Kemarin di kebun saya itu saya ambil batu, ada juga yang menunjukkan apa itu batu dia punya, bukan punya orang. Nah itu saja Pak, bagaimana caranya? Ini termasuk ini Pak kekeluhan juga. Nah, hanya itu saya sampaikan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Oh ya, itu satu sesi pertanyaan, silakan. Kita buka lagi sampai 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke kami untuk menghabiskan waktu kami langsung saja Pak. Nama saya Hasan, Kepala Lingkungan 2 Putowu, Kelurahan apa. Yang perlu kami sampaikan bahwa untuk di wilayah kami itu memang biasa juga terjadi KDRT, tapi masih batas-batas kewajaran. Artinya belum sampai kita mau turun tangan karena mereka masih bisa diselesaikan secara keluarga. Yang perlu kami sampaikan barangkali Pak ini masalah keamanan umum. Perlu kami mengusulkan barangkali kepada bapak-bapak polisi, mungkin bisa diadakan seperti patroli begitu setiap saat dari pihak kepolisian, karena biasa itu ada anak-anak yang bergerombol minum-minum di tempat-tempat, tapi itu pun tidak sampai juga mengganggu. Tapi mungkin kalau ada bapak-bapak petugas mungkin mereka bisa, artinya ada sedikit ketakutan atau segan. Karena terserah kalau kami dari kepala-kepala lingkungan mungkin mereka tidak terlalu ini ya. Jadi saya barangkali akan mengusulkan mungkin bisa ada patroli dari kepolisian setiap saat berkunjung di setiap lingkungan untuk memantau keadaan-keadaan di wilayah Kelurahan Ngapar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi Pak, kalau masih ada ibu-ibu atau dari ibu-ibu silakan. Sebelum ditanggapi beberapa masukan maupun pertanyaan dari bapak-bapak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saharul SPD, Kepala Lingkungan 1. Ini saya tanyakan ini Pak, masalah jalan. Ini jalan di Tugu itu kalau hari-hari macet, ada banyak masyarakat dia kasih keluar jualannya di aspal, pinggir aspal. Itu yang paling utama itu Pak. Macet total di situ, apalagi kalau hari pasar Pak. Itu saja Pak.
Ya, terima kasih Pak Syahrullah. Baik, kita batasi untuk sesi pertanyaan untuk saat ini 3 saja dulu Pak ya. Sebentar setelah ditanggapi, baru kita buka sesi pertanyaan lain. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Silakan. Untuk jalan tani ya, dari Bapak Bate di lingkungan 4, mungkin Ibu Lura ya yang siap. Nah, silakan. Iya, baik. Nanti saya langsung tanggapi Pak. Tadi pertanyaannya masalah jalan ya. Mohon maaf sebelumnya karena ini kan kalau masalah jalan ini jurusan sebenarnya bukan ini, tujuannya ini hari ini Pak. Kalau hari ini kan mereka bapak-bapak dari Polres ini kedatangan mereka ini diskusi masalah apa yang selalu terjadi di wilayah kita ini. Ya, seperti itu KDRT. Kalau masalah jalan Pak bukan ranahnya mereka. Jadi, bisa menimbulkan pertengkaran atau apa? oh begitu. Oh iya. Oh iya, saya langsung ya tanggapi saja begini Pak. Kalau masalah jalan tani itu kita sudah bahas di kecamatan. Itu memang sudah ada itu rencana untuk pengaspalan. Nah, mungkin kalau bukan tahun ini mungkin 2022 itu kan kita sudah kemarin musyawarah rencana pembangunan kemarin Musrembang itu sudah ada Pak. Nah, jadi itu insya Allah kita akan upayakan, pemerintah itu akan upayakan Pak, termasuk dengan jalan pengairan ini menuju ke sana insya Allah. Itu saja mungkin dari saya Pak, terima kasih banyak ya. Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Ini saya jawab dulu pertanyaan tentang yang disampaikan oleh Pak Patia ya. Empat tadi menyangkut masalah jalan usaha tani ya. Seperti sekali apa yang disampaikan sama Ibu Lurah bahwa menyangkut masalah kegiatan kita ini adalah bagaimana situasi Kamtibmas yang ada, dan saya juga tidak laksanakan Pak Patia, itu tidak apa-apa. Artinya bagaimana upaya kita selaku aparat dalam hal ini untuk menyikapi ketika terjadi semacam seperti itu. Ya di sini tolong saya minta kepada bapak-bapak agar mengenal Babin Kamtibmasnya ya Pak Patia, tolong kita ambil nomornya Pak Asdaman. Kalau ada yang umpamanya di sana yang sifatnya kayak susah seperti begitu dalam penumpukan mobil dan lain sebagainya, segera kita hubungi Babin Kamtibmas. Nanti Babin Kamtibmas yang akan segera menuju ke sana bersama dengan Babinsa untuk minimalisir jalur ya usahakan itu Pak. Tapi kalau umpamanya berkembangnya itu jalan usaha tani seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Lurah itu sudah dibahas oleh di kecamatan. Nanti selanjutnya mungkin akan perkembangan seperti itu. Begitu Pak Patia ya. Kemudian yang kedua, ini bahasan keamanan umum agar bisa dilaksanakan patroli bersama. Ya. Ini sangat luar biasa dan bagus Pak pertanyaannya. Memang kita sangat harapkan dalam suatu wilayah itu ada namanya situasi Kamtibmas yang harmonis. Ya, yang harmonis yang disenangi oleh masyarakat. Bagaimana upayanya? Ya, di sini Pak bukan saja tanggung jawab keamanan ini bukan tanggung jawab semata oleh Babin Kamtibmas, oleh aparat pemerintah ataupun Babinsa, akan tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Apa harus langkah yang kita lakukan? Yang pertama adalah Babin Kamtibmas dengan Babinsa itu bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Sini kan ada kepala lingkungan. Ya, kemudian kita kan sama-sama patroli. Kenapa kita sama-sama jalan-jalan? Ya, kalau umpamanya ada anak-anak berombol-berombol, minum-minum, kan bisa kita dengan 3S, senyum, sapa, salam. Ini sudah malam, kalau bisa kita bubar dulu. Yalah minum-minum sini nanti mau bisa-bisa membuat suatu permasalahan. Insya Allah seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Hasan, ketika kita sama-sama dengan Babinsa, Babin Kamtibmas, kemudian tokoh masyarakat, khususnya kepala lingkungan, masyarakat juga akan pahami bahwa mereka ini melaksanakan tugas. Dan kalau memang itu tidak mau dikasih tahu,
ya kita bawa di ranah hukum, maksudnya bawa di kantor. Pak Muti mau dikasih atau tidak, mau dibina atau tidak, nah seperti itu. Saya Pak 8 tahun juga jadi Babinsa Mas kayak Pasdaman Pak ya. Tapi memang saya pada saat itu saya sekolahkan dulu 3 bulan baru bisa saya jadi Babinsa. Sama sekarang alhamdulillah lebih meningkat mereka sekolahnya daripada kami dulu. Ya, oleh karena itu saya sangat support dengan apa yang disampaikan tadi Pak Hasan. Mudah-mudahan ke depan minta tolong Pak Babin Pasdaman kerjasama dengan Babinsa. Kebetulan ada juga Pak Kabir ini sudah dengar, agar nanti ketika umpamanya ada apa-apa, tolong Pak bisa kita patroli sama-sama. Kemudian Pak Sahrullah SPD ya, ini juga tidak luput dari tanggung jawab lagi nih aparat dalam hal ini, mulai dari Babin Kantimas, Babinsa dengan pemerintah. Kenapa harus seperti begitu? Karena tidak bisa masyarakat bergeser ketika tidak ada yang disampaikan, dan di dalamnya memang harus seperti itu. Ya, kalau perlu pemerintah dalam hal ini ya bersama dengan Babin membuat semacam papan-papan kecil bahwa dilarang parkir di sini, dilarang menjual di sini. Kenapa harus seperti begitu? Supaya masyarakat sampai tidak dibeli mabalu itu lalengnya. Kalau kita sudah sampaikan kemudian dia tidak mau mendengar, kita datangi baik-baik. Pak, minta maaf ini jalur akses lalu lintas. Ya, kalau kita tetap di sini nanti menghalangi lintas. Nanti kalau umpamanya kita kena motor atau apa, kembali lagi dituntut orang. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa ini keselamatan kita bersama. Ya, haruslah dipahami bahwa kita harus hindari di sini. Tapi ini saya katakan tadi harus ada pertama Ibu Lurah, ada Babin Kantimas. Sekarang jujur saja ya, sesuai dengan Perkap Kapolri, peraturan Kapolri Nopol 373 tentang perpolusian masyarakat, tidak bisa lepas ini Pak Ibu Lurah, Babin Kantimas dengan Babinsa. Nah, jadi mereka ini sejalan ini. Ya, kemudian mereka turun ke masyarakat. Ya, walaupun di dalamnya itu ya dipimpin oleh kepala wilayah. Ya, siapa kepala wilayahnya? Ibu Lurah dong. Nah, kemudian turun lagi di peraturan Kapolri nomor 151 tentang perpolusian masyarakat, sama juga seperti itu. Jadi memang mereka sinergi. Ibu Lurah, Babin Kantimas dengan Babinsa dibantu oleh aparat yang telah ditunjuk Ibu Lurah, mulai kepala lingkungan, Pak Lurah, RT dan lain sebagainya itu. Ya, saya mohon ini seperti inilah jawaban kami. Mungkin ada tambahan dari pimpinan saya Pak Kabio. Menurut dia Pak, ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan sedikit saja terkait apa yang dikatakan oleh Pak Darul tadi dengan Bapak ya, Pak ya, mengenai masalah jalan usaha tani. Ya, artinya kalau tidak ada tanggapan menurut dia tadi ini tanggapannya mereka itu jangan sampai kalau jalan usaha tani ini tidak ada tanggapan kemudian akan menimbulkan suatu gejolak atau tindak pidana. Ini tidak usah kita pikirkan ke sana dulu Pak, biar kita berembuk dulu. Artinya biar sampaikan dulu Bu Lurah dengan Babin Kantimas dengan Babinsa. Kemudian Bu Lurah nanti bertiga turun ke lapangan melihat situasi jalan usaha tani, di mana jalan usaha tani yang Bapak katakan tadi. Artinya karena ini jalan usaha tani ini milik kita semua Pak, tidak ada yang bisa monopoli. Artinya ya Pas di depan rumah saya itu Pak, jalan itu rusak, sudah menggeser ke tanah saya. Sementara Pak pisang itu tumbuh di jalan. Tidak ada yang ya. Jadi kita banyak yang komplain. Ya. Ya, itu cocok bisa katakan tadi Pak, maksudnya biar dia Ibu Lurah turun nanti bersama dengan Babin Kantimas dengan Babinsa melihat situasi di lapangan jalan usaha tani bagaimana keadaannya tuh, supaya bisa ada tanggapan. Apakah kalau Ibu Lurah tidak bisa langsung tanggapi, nanti Ibu Lurah laporkan ke tingkat atas bagaimana penyelesaiannya. Ya tuh Pak, artinya jangan dengan berawal dari permasalahan ini akan timbul masalah-masalah baru lagi. Artinya supaya ini biar kita urunkan niatnya kita, tidak usah mau ini sudah bagus. Bapak sudah sampaikan tadi lewat forum ini bahwa ada
situasi jalan-jalan usaha tani di lingkungannya kita, ya biar nanti Bu Lurah hari apa nanti dia lihat, teknisnya hari apa dia bisa turun dengan Babin Katimas dengan Babinsa. Nanti dia sampaikan di sana, apakah dia kumpul masyarakat atau bagaimana, nanti begitu pula Bu Lurah. Ya nanti dia lihat waktu nanti Pak ya. Ini Pertama, dia kan ada orang bangun di depan saya itu, tapi itu batu ditaruh di tengah jalan. Nah, sementara jalan itu menggeser ke tanah saya. Nah, jadi rusak lah karena mobil itu lewat, kan jangan lewat di kebunnya. oh maksudnya lewat di kebunnya Ya, kita. karena Itulah. pasir, Artinya nanti dia buktikan nanti Ibu Lurah nanti Pak. Nanti dia turun toh dengan Babin Katimas yang Babinsa. Karena ini bersinergi nih Pak, harus tiga-tiga turun. Jadi jalan itu kan sudah Ya, pindah. itulah. Maksudnya untuk membuktikan nanti Ya boleh Pak. nanti dia hari Senin kah atau hari apa, hari Selasa kah, nanti dia jadwalkan, toh Pak? Ya, nanti dijadwalkan. Hanya itu saja, Pak Darul. Ya, baik. Sudah mulai agak seru-seru sedikit ini Pak. Mungkin masih ada? Kita buka lagi sesi pertanyaan. 1 sampai 3 pertanyaan. Sehingga apa yang menjadi target kita dalam pelaksanaan FGD ini bisa terlaksana. Ya, baik Pak. Nama dan hitungannya ya Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kepada Ustaz Muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beni Jumpa. Di bertempat tinggal lingkungan 3. Sebagaimana Bapak tadi utarakan, itu permasalahan menghadapi suatu masalah walaupun kekerasan dalam suatu lingkungan, bagaimana supaya tidak sampai di ranah hukum. Begitu Pak. Kebetulan ini saya mau tanyakan, bagaimana seandainya terjadi sesuatu di tengah-tengah masyarakat yang kita diinginkan, kemudian ada di antara mereka melapor ke polisian. Nah tentu ada itu laporan sudah masuk Pak ya, sudah begitu. Dan saya mau tanyakan ini, seandainya ini si yang melapor mau mencabut kembali dia punya laporan, prosesnya bagaimana? Itu yang saya mau tanyakan. Yang kedua, kita sebagai masyarakat Pak, khususnya di Kelurahan Ngapa ini, banyak hal-hal yang sering terjadi. Misalnya kenakalan remaja, itu sangat sering terjadi di Ngapa. Tempat-tempat perjudian banyak sekali di Ngapa. Terutama Pak, ini masalah penanggulangan narkoba, khususnya sabu-sabu. Jangan, ini sudah merajalela Pak, malah anak di bawah umur sudah ada yang menikmati, Jadi saya minta, dan terus terang saya Pak, belak-belakan saja saya minta maaf kalau di tempat perjudian Pak, saya minta maaf. Pasti di tengah-tengah perjudian pasti ada petugas di situ. Saya minta maaf Pak. Pasti ada petugas yang terlibat. Saya tidak tahu apakah dari mana atau dari mana. Pasti ada. Jarang tidak itu Pak. Sunya mata saya kepala saya melihat sendiri. Pasti ada. Ini saya minta pada Bapak, bagaimana caranya masyarakat mengambil tindakan supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan terus terang Pak, saya pusing. Kita mau lapor di mana? Kita tegur salah. Terus terang saya Pak, itu kadang saya pusing lihat. Kita mau lapor bagaimana? Ini terbang ini Pak, ini kenyataan ini Pak, ini kenyataan sekali Pak. Ini Pak, itu yang tanyakan tadi, itu masalah terutama, itu masalah pelaporan. Keputusan pernah alami, saya punya kemenakan, itu laporannya sudah masuk. Tapi ini kedua belah pihak ini
sudah terjadi atur damai di antara mereka. Yang pelapor sudah mau mencabut tuntutan laporannya, tapi seakan-akan dia tuh bagaimana? Di kepolisian itu kayaknya bilang nggak bisa, inilah itu nak, anunya sudah sampai di anu, ternyata ditelusuri di pengadilan tidak sampai, akhirnya hanya ini tidak bisa didamaikan, hanya dipenjarakan. Saya minta penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Masih sesi pertanyaan lagi ya? Iya. Siapa lagi tadi? Oh iya. Sebutkan nama dan lingkungannya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwanto, lingkungan 3 orang Mata. Perlu saya sampaikan Pak, masalah pencurian. Kan tetangga saya sudah 2 kali kecurian ayam. Bagaimana kalau didapat orangnya Pak? Bu, apakah bisa kita menindak sendiri atau melapor ke kepala lingkungan atau ke kepolisian? Itu saja. Ya. Terima kasih Pak Irwanto. Masih ada? Dari ibu-ibunya mungkin? Iya. Belum ada ini. Mewakili. Iya. Siapa tahu ada suami tidak kasih anak. Nah. Iya. Iya. Masih ada? Kalau sambil dipikir-pikir, kita tanggapi saja untuk 2 item pertanyaan. Ya. Oh iya, masih ada? Tidak, yang kedua. Tidak apa-apa, Pak. Kita di sini santai-santai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi Wanto, masalah pencurian. Saya ini kan orang kebun Pak. Jadi saya kebun, saya pasar saja. Karena itu kebunku dicuri terus. Hasilnya ada pencurian Pak. Jadi hampir-hampir Pak itu sebagian diambil orang, sebagian untuk saya. Jadi maksud saya itu kalau umpamanya saya ketemu itu pencuri, pas ada apa? Ada pisangnya, ada orangnya, umpamanya saya melapor atau bagaimana, itu ditanggapi apa bagaimana Pak? Hanya itu saja. Terima kasih Bapak Fatia. Masih ada? Oh iya. Satu lagi ya Pak. Satu lagi kita kasih. Ya, silakan Pak, nama dan lingkungannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para kepolisian, yang terhormat pemerintah Kelurahan Ngapa. Ya, saya langsung saja ke pertanyaan saya. Bagaimana? Ya, maaf. Nama saya Junaswar. Saya dari lingkungan 3. Saya langsung ke pertanyaan saya. Bagaimana peran kepolisian dan pihak pemerintah tentang generasi milenial? Karena dari kacamata saya, kejahatan-kejahatan yang terjadi itu lebih banyak yang dilakukan oleh generasi muda, Pak. Jadi kami khususnya para pemuda mengharapkan langkah-langkah dari pihak kepolisian dan pemerintah untuk meminimalisir hal itu. Ya, itu saja mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Junas Pak ya atas pertanyaannya. Sudah saya kategorikan 3 item pertanyaan saja karena pertanyaan Pak Fante tadi sudah mirip-mirip dengan Pak Irwanto ya. Baik, silakan. Iya Pak, sambil dinikmati bungkusannya, silakan Pak. Tidak habis kalau dilihat dia. Iya. Ya, silakan Pak sambil dinikmati. Kotak di kotak kan ini. Tapi kotak yang jatuh. Kejahatan anak di bawah umur maksudnya kita. Pelakunya di bawah umur. Iya, pelakunya.
Ya, jadi Pak Aminuddin tadi memberikan itu pertanyaannya itu mengenai kekerasan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Misalnya salah satu terjadi perkelahian, kemudian kejadian pidana tersebut sudah sampai ke tingkat pelaporan di kepolisian. Namun setelah berjalannya proses perkara ini terjadi kesepakatan mufakat ya Pak antara pelaku dengan korban, sehingga pada saat hendak menyelesaikan permasalahan tersebut atau perkara tersebut atau penganiayaan tersebut, seolah-olah dari pihak kepolisian tidak memberikan ruang atau jalan untuk solusi penyelesaian itu. Bagaimana Pak Imanuddin? Kira-kira gambarannya seperti itu Pak ya? Kira-kira kemudian langkah-langkah apa yang harus kayak masyarakat ini bingungnya bagaimana sebenarnya permasalahan itu? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini pertanyaannya Pak Minuddin bagus sekali ya. Artinya salah satu terobosan yang memang saat terjadi di pihak kepolisian. Artinya ketika sesuatu itu permasalahan sudah terlapor resmi, berarti kan ada LP-nya. Kemudian sudah diperiksa mulai dari saksi dan tersangkanya. Yang perlu kita ketahui di sini Pak ya, bahwa di kepolisian itu ada namanya aspek hukum. Walaupun umpamanya kedua belah pihak sudah pengaturan secara keluargaan, tapi kalau aspek hukumnya tidak mau diatur secara keluargaan, maka kasus itu akan tetap lanjut. Ya. Oleh karena itu, sebelum di SPDP, surat pemberitahuan mulainya penyidikan perkara di kejaksaan, maka kalau umpamanya ada niat untuk diatur secara kekeluargaan, agar disampaikan memang ke penyidik, agar masalah ini tidak di SPDP Pak. Karena ketika itu sudah di SPDP, maka itu adalah utang kepolisian, utang penyidik, dan akan dituntut ke ke kejaksaan mana yang sudah kita sampaikan mulainya penyidikan suatu perkara. Ya, makanya mungkin ini yang terjadi Pak sama keluarga yang kita minta maaf ini. Artinya ini mungkin barang sudah di LP sudah di SPDP ke kejaksaan, kemudian nanti di belakangnya baru timbul suatu niat untuk pengaturan secara keluargaan antara kedua belah pihak. Dan ini memang sudah susah karena sudah merupakan suatu utang kepolisian karena SPDP-nya sudah timbul Pak. Nah ini makanya polisi biasa mengatakan minta maaf tidak bisa ini karena sudah itu tadi. Tapi kalau memang itu belum, ya belum, masih ada jalan seperti itu. Dan itu kan selalu terjadi, kecuali kalau kasus-kasus berat ya memang susah. Kalau kasus kayak kasus pencurian, memang. Tapi kalau kasus-kasus penganiayaan biasa, insya Allah biasa terjadi, bahkan kayak KDRT atau apa semua masih seperti itu. Tetapi kalau kasus berat agak susah memang. Artinya ini kemudian saya orang Serse ya, termasuk juga saya dari Serse. Artinya yang kita lakukan seperti itu. Ketika umpamanya ini kita belum SPDP suatu kasus, kemudian ada pemberitahuan dari keluarga kedua belah pihak bahwa Pak kalau bisa mohon bantu kami ada rencana untuk atur secara keluarga, maka kita biasa bantu seperti itu. Tapi kalau umpamanya kita terbitkan SPDP kejaksaan, kemudian baru muncul itu pemberitahuan bahwa kita mau atur secara keluarga, Pak minta maaf karena itu tadi saya katakan di dalam suatu kasus itu ada yang namanya aspek hukum. Walaupun umpamanya kami bapak-bapak kedua belah pihak sudah mau atur secara keluargaan, tetapi aspek hukumnya karena sudah berjalan, maka ya itu tadi yang terjadi mungkin di keluarganya Pak Aminuddin. Nah, kemudian di sini umpamanya ada juga namanya selalu terjadi satu kasus terhadap perjudian. Ya minta maaf saja ya, memang betul sekali dia bilang orang tua saya ini bahwa di dalamnya itu biasa terjadi ada ya minta maaf saja ini ada memang biasa terjadi aparat, ada oknum ya, jangan bilang aparat karena terlalu, tapi oknum ya. Oknum ini kalau kita mau yang sejujurnya kami ini jujur saja punya atasan ya Pak ya, mulai dari pimpinan saya Pak KBO
termasuk Pak Karmin itu, Pak Babin itu kami ada punya pimpinan, salah pimpinan kami adalah Kapolres. Kalau Bapak ragu-ragu, silakan tinggal Bapak sampaikan ke pimpinan. Dalam hal ini ada Pak Wakang, ada Kapolres, nanti langsung dijelas. Kita pernah kejadian-kejadian itu terjadi ya. Setelah disampaikan oleh pimpinan, langsung pimpinan yang turun tangan perintahkan Kasat Reskrim, Kasat Intel, kemudian aparat lainnya, bahkan dia kerjasama dengan Pak Dandi untuk terjun ke lapangan. Langkah itulah yang harus kita lakukan. Kalau pemain sama-sama anggota, biasa kalau pemain sama-sama anggota di lapangan. Tapi kalau pimpinan, ini kalau mewah pimpinan, nah itu saja. Artinya, kenapa saya kasihkan kita jawaban seperti itu? Karena inilah jawaban yang tepat. Tidak ada jawaban lain, Pak. Kalau pemain kita mau hubungi Babin Kantimas bilang ada sana judi, Pak. Kalau pemain masyarakat biasa, oke lah. Babin Kantimas, Babin saya akan ke sana. Tapi kalau pemain di dalamnya itu umpamanya ada oknum lain yang sampai di sana mereka yang baku ambil. Nah, maka yang daripada ini terjadi salah satu permasalahan, alangkah bagusnya apa disampaikan oleh Pak Bin atau Babinsa, kemudian kita yang lapor ke pimpinan di bawah. Ada kalau pemain di dalamnya itu ada anggota TNI pemainnya oknum, ya dilapor ke Karamilka atau ke Dandilka. Kalau pemain di situ ada polisi, lapor ke Polsek, Kapolsek atau Kapolres. Nah itu baru tobat ya, tidak akan macam-macam itu. Karena kenapa? Ya di situ ada propos, pasti diambil sama propos, diproses sama propos, sama dengan prosesnya Bapak itu. Ini saya kasihkan jawaban yang sesuai dengan prosedur itu. Kemudian kalau kita di dalam situ kan ada yang seperti yang katakan tadi Bapak-bapak di sini di wilayah Kidangapa ada namanya banyak pecandu-pecandu narkotika. Ya kalau kita sekarang ini ya, memang kita ketahui bersama bahwa generasi kita ini sudah betul-betul tergiur dengan yang dikatakan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Anak-anak kita saja SD sudah mulai melakukan hirup-hirup itu namanya lempox. Ya, saya 2,5 tahun jadi kanit 2 res narkoba. Ya, banyak yang kita temukan seperti itu. Ya. Oleh karena itu, tolong ya kerjasamanya yang bagus. Saya minta antara masyarakat dengan pihak kepolisian, kalau ada pemainnya didapat atau ditahu, jangan ditutupin. Maksudnya berikanlah informasi itu ke pihak yang berwajib. Bisa kita sampaikan ke Pak Asdaman selaku Babin Kantimas. Nanti Pak Asdaman yang akan sampaikan ke tim res narkoba bahwa ini ada di sini, dan kalau betul-betul sudah A1 coba sekali tuh. Karena jujur saja res narkoba kemarin ada beberapa orang yang dapat piagam penghargaan oleh Kapolres karena mengungkap beberapa kasus narkoba yang ada di dalam hukum kita. Nah ini, jadi saya minta Pak Smidudin, Pak, kalau ada seperti begitu sampaikan ke Babin Kantimas, nanti Babin Kantimas yang akan hubungi di bawah, Pak. Kemudian yang kedua ini Pak Irwanto, main hakim sendiri. Jangan Pak. Jadi di dalam undang-undang itu ya jangan kita mau main hakim sendiri. Karena kenapa? Tetap juga kita kena proses Pak. Jadi ketika pemainnya kita dapat, ya kita hubungi Pak Babin, ya atau Babinsa. Nah, atau Pak Lurah nanti diambil kemudian dibawa ke polsek. Atau umpamanya Pak Babin bawa ke rumahnya Pak Lurah, nanti di situ dimediasi bagaimana. Nah, sebelum lanjut di ranah hukum. Ya. Tapi kalau kita langsung pukul, ya pasti dia melawan juga. Nah, kalau syukur-syukur kalau kita menang ini minta maaf ini Pak ya. Nah, tapi kalau umpamanya saya sarankan kalau ada begitu segera kita sampaikan ke yang berwajib, ke pemerintah, nanti diambil. Walaupun umpamanya kita tidak ini, yang penting kita sudah lihat orangnya, ada fotonya apa semua, biarkan dia pergi, sampaikan ke sana. Nah ini orangnya sudah nyata, ini videonya, ini dia, supaya bisa nih Pak Babin Kantimas dia pantau, oh betul ini dia. Nah, daripada kita bikin masalah Pak dengan tetangga dan keluarga, ataupun sama-sama dari ngapa kan tidak enak seperti begitu. Tapi kalau kita umpamanya langsung lapor, nah kita kan bebas dari situ. Nah bicaranya. Tapi kalau kita mau pukul, bahaya nanti.
Ini saya sampaikan. Kemudian Pak Junaswar, bagaimana peran Polri dan pemerintah. Nanti sebentar ini akan saya kasih kesempatan Ibu Lurah nanti. Tapi kalau kami dari pribadi sangat-sangat bersyukur, artinya dalam hal era milenial ini, bagaimana generasi muda kita bisa betul-betul membantu pemerintah, ya, baik Polri maupun pemerintah dalam mensukseskan pembangunan pemerintah kita agar terwujud situasi lingkungan yang harmonis dan didambakan oleh setiap masyarakat. Ya, jangan milenial yang mencari suatu masalah sehingga terjadi satu kegaduhan dalam satu daerah. Tapi alhamdulillah kalian lihat seperti hari ini, mudah-mudahan di Kelurahan Napa ini tidak ada generasi kita yang sifatnya seperti begini, tetapi generasi yang mau membantu pemerintah maupun Polri maupun APRI dalam hal ini khususnya pembina untuk mensukseskan pembangunan pemerintah kita khususnya di wilayah kecamatan Kelurahan Napa. Sebentar akan ditambahkan oleh pimpinan saya. Kemudian sebelum saya lanjut Pak, saya sedikit ada penyampaian, ya. Ini menyangkut masalah COVID, ya. Masalah COVID. Kita menyadari bahwa sekarang ini pemerintah kita, ya, pemerintah baik dari pusat maupun sampai dengan tingkat daerah, bahwa kita sekarang mulai ada vaksin, ya. Nah, tolong janganlah kita menolak seperti itu. Bilang ada yang menolak untuk vaksin atau apa, ini demi keselamatan kita. Ini buktinya, ya. Kemarin ini sudah divaksin oleh pemerintah kita, khususnya pejabat-pejabat sudah mulai. Kemudian sudah divaksin dari kesehatan, ya. Karena kenapa harus seperti begitu? Ini menyangkut masalah antibodi kita, ya. Perlu kita ketahui bahwa khususnya kita, ya, rawat di Bahtera Mas ada 4 orang ini Pak. Jadi saya ambil dulu, ya. Ini menyangkut masalah obat COVID-19 Kabupaten Kolaka hari ini Jumat 5 Februari 2020. Ini 5 kemarin, ya. Sembuhnya 23. Ini Kolaka 16 orang, Pemalat 3 orang, Polo 1 orang, sama Turun 2 orang, Kecamatan Latambaka 1 orang. Nah, total sembuh 138. Nah, ini rawat jalan Pak ada di Bahtera Mas 4 orang ini saya dikirimkan sama pimpinan supaya disampaikan kepada Bapak. Ini RSBG Rumah Sakit Bayan Bulu 5 orang, isolasi 20 orang, ya. Terkonfirmasi meninggal tidak ada, alhamdulillah. Kemudian total terkonfirmasi meninggal 17 orang, berarti yang lalu-lalu ini. Total problem meninggal 12 orang. Suspek apa ini? Di scan dead 264 orang. Suspek dipantau 9 orang. Ya, saling mengingatkan ini. Jadi ini pimpinan menghimbau kepada kita sekalian agar kita saling mengingatkan, tetap kita mengutamakan 3 menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Agar kenapa seperti itu, tidak terhindar dari penyebaran virus COVID-19 yang bukan semakin hari semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Walaupun jujur saja, saya pahami bahwa masyarakat sudah banyak tidak percaya itu, tetapi betul ini ada. Karena kenapa buktinya? Saya sedikit ada lagi konfirmasi bahwa di sini banyak sekali sana itu. Oleh karena itu kita tetap harus berolahraga, semangat, kemudian jaga antibodi, dan tetap harus selalu menggunakan masker. Pak, ingat ini, jangan sampai nanti kita sudah diisolasi baru satu pun kita pakai masker. Saya kira ini dari saya Pak. Nanti ada tambahan dari Ibu Lurah ataupun Pak Kabusat Dinas Polres Kolaka. Pada Ibu silakan. Atau udah ada masalah